Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andira Dincayani dari kelas 9B, mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah. Dahulu, wilayah ini sangat jarang penduduknya, sampai suku-suku dari luar pulau mulai berdatangan. Sebelum Belanda datang, di Kalimantan Timur terdapat beberapa kerajaan seperti Kesultanan Kutai Kartanegara Immatadipura, Kesultanan Pasir, dan Bulungan. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak zaman Hindu. Hikayat Banjar juga menyebutkan bahwa pada abad ke-17, Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang meliputi wilayah timur dan selatan Kalimantan kepada Sultan Musta'inbillah dari Banjar. Dan pada tahun 1618 sampai 1654, wilayah Kalimantan Timur dijadikan tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar, yang disebut Goa Talo. Mulailah kedatangan etnis asal Sulawesi Selatan. Lalu 13 Agustus 1787, Sultan Hamidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan ke VOC Belanda, dan daerah itu pun menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Mulai dari sinilah tarik ulur terjadi antara Kesultanan Banjar dengan kolonial Hindia Belanda. Sampai pada tahun 1956, Kalimantan pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernur yang pertama APT Pranoto. Daerah-daerah di Kalimantan Timur juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, meliputi pembentukan 2 kota madya, yaitu Kota Putih Samarinda dan Balikpapan. Juga pembentukan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai, Pasir, Berau, dan Bulungan. Setelah kota atau kabupaten di Kalimantan Timur mengalami berkali-kali pemekaran, akhirnya pada tahun 2013 kota atau kabupaten di Kalimantan Timur genap menjadi 10, yang salah satunya merupakan kabupaten termuda bernama Mahakam Ulu. Pakaian adat seperti yang bisa dilihat, pakaian yang kami pakai berasal dari Kalimantan Timur, yang dimana perempuan pakaiannya bernama Sapai Inok dan laki-laki bernama Sapai Sapak. Untuk perempuan, ia memakai ikat kepala yang terbuat dari kain pandan bernama da'a dan rok bernama ta'a. Untuk laki-laki, pakaian atasannya berbentuk seperti rompi, lalu celana dalam ketat dengan sedikit helaian kain di bagian depan dan belakang, dilengkapi dengan senjata bernama mandau. Kebudayaan suku Kalimantan Timur. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, penduduk di Kalimantan Timur sangat jarang atau sedikit, sehingga didominasi oleh etnis Jawa sekitar 30,24% yang menyebar hampir di seluruh wilayah, terutama daerah transmigrasi sampai daerah perkotaan. Bahasa daerah umumnya di sana menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Bahasa Jawa dan bahasa Bugis juga cukup banyak karena banyaknya pendatang dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kalimantan Timur juga memiliki beberapa bahasa seperti rumpun Melayu, yaitu bahasa Kutai dan Berau, rumpun Barito, yaitu bahasa Pasar, Benuak, Bantion, dan Tunjung. Senjata tradisional mandau, ya mungkin ini sudah cukup terkenal ya. Lalu ada gayang, keris budikong, tombak, juga sumpit. Ya, sumpit. Tapi bukan sumpit yang dapat abang-abang mie ayam ya, itu beda lagi. Rumah adat. Rumah adat Kalimantan Timur bernama Rumah Lamin yang bentuknya panggung setinggi 2 meter dari tanah dan dihuni oleh 25-30 kepala keluarga. Ujung atap rumah dihiasi dengan kepala naga sebagai simbol keagungan, budi luhur, dan kepahlawanan. Di halaman rumah ada patung biantang menggambarkan dewa sebagai penjaga rumah. Dinding-dinding rumah terbuat dari katu dan daun rumbai.
Di kolong rumah biasanya digunakan untuk memelihara hewan ternak. Lalu, lagu daerah. Lagu daerah di Kalimantan Timur sangat bermacam-macam, dan mungkin salah satunya sudah sangat familiar dengan kalian, yaitu ada lagu Burung Enggang, lagu Meharit, lagu Sabarai, lagu Bebilin, lagu Bedone, lagu Indung-Indung, dan lain-lain. Lalu tarian. Tarian dari Kalimantan Timur sangat elegan dan rupawan. Kebanyakan tariannya mengikuti gerakan alam, seperti tari gantar rayan, tari serempai, tari kencak ledo, tari hudok, tari Jepang, tari burung enggang, dan masih banyak lainnya. Masakan daerah. Pertama ada nasi kuning, yang biasanya kita makan saat sarapan ya. Mereka di sana juga memakan saat sarapan. Tapi nasi kuning di sana memiliki ciri khas, yaitu di dalamnya terdapat ikan gabus. Lalu ada ayam cincane atau ayam kampung bakar. Tentunya dimasak dengan cara dibakar. Dengan ayamnya sudah dibumbui dengan bumbu khas Kalimantan Timur. Lalu ada pisang gapit. Pisang gapit dimasak dengan cara dibakar dengan diapit sehingga bentuknya pun jadi gepeng. Lalu disajikan dengan siraman saus gula merah dan santan kelapa. Lanjut sayur asam kutai. Sayur asam di sana terdiri atas ikan gabus, kangkung, talas, dan jantung pisang batu. Yang dimana kita biasanya isinya itu ada labu siam, kacang panjang, jagung, melinjo, dan ya. Oke. Selanjutnya nasi kepot. Inilah nasi liwet khas Kalimantan Timur. Dan ini biasanya disantap dengan sayur asam kutai tadi dengan lauk ikan asin dan telur asin. Lalu ada ganggan manuk. Apa itu? Itu adalah bakso khas Kalimantan Timur, di mana biasanya kita menggunakan daging sapi untuk membuat bakso, tapi di sana menggunakan daging ayam. Dan biasanya di dalamnya ada sayur bayam atau oyong. Kita beralih ke wisata. Pertama ada Pulau Derawan, destinasi paling populer di ujung Kalimantan, menawarkan pesona bahan yang mengagumkan. Di sana kita bisa melakukan snorkeling, diving, surfing, atau sekedar jalan di pinggir pantai. Lalu ada Gua Haji Mangkau. Tempat ini begitu eksotis karena airnya jernih, berwarna kebiru-biruan, dan ini berada di tengah hutan yang akan membuatmu merasa jauh dari hiruk-pikuk kota. Lalu ada Bukit Batu Dinding. Tempat ini bisa dijumpai setelah menempuh perjalanan sekitar 45 km ke Samarinda dari Balikpapan. Mempunyai formasi bebatuan yang fotogenik dengan panjang 500 meter. Dan sebaiknya kalau bermain ke sini menggunakan sepatu ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.